Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema yang kedua, tentang ekosistem. Kemarin kalian sudah belajar mengenai ekosistem pada subtema yang pertama. Kali ini kita akan lebih perdalam lagi apa saja komponen yang ada di dalam sebuah ekosistem. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Perhatikan baik-baik. Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Yang pertama yaitu membaca teks fiksi dengan seksama. Yang kedua yaitu menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Dan yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Inti dari pengembangan ide pokok menjadi kalimat utama adalah, yang pertama, kalian harus tahu dulu kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut. Ya, sudah pernah diajarkan bagaimana cara menemukan kalimat utama. Apabila terdapat pengulangan kata di kalimat kedua atau repetisi, maka kalimat tersebut disebut dengan kalimat utama. Jika kalimat utama sudah ditemukan, maka kalian bisa menemukan sebuah ide pokok. Ide pokok bisa kalian buat lebih ringkas atau lebih singkat ketimbang kalimat utama. Bagaimana cara menyingkatnya? Kalian tentukan kata kunci. Ya, ingat-ingat yang perlu kalian lakukan jika sudah menemukan sebuah ide pokok atau kalimat utama adalah kata kunci. Dari kata kunci inilah bisa kalian susun menjadi sebuah kalimat baru yang nantinya menjadi sebuah ide pokok atau juga bisa disebut dengan gagasan pokok. Nah, tentu juga kalian masih ingat kan apa itu teks fiksi dan juga apa teks non-fiksi? Ya, teks fiksi atau fiktif itu berarti teks yang berasal atau sumbernya ya seperti berasal dari dongeng atau juga fabel atau cerita-cerita rakyat. Juga bisa disebut dengan legenda. Legenda di sini bukan legenda yang ada di dalam peta, ya, tapi legenda cerita-cerita mitos masyarakat zaman dahulu. Sementara teks non-fiksi adalah lawan kata atau antonim dari teks fiksi. Di sini ada kata non, ya, non, tidak. Fiksi itu tidak nyata, sementara non-fiksi, ya, fiksi tidak nyata ditambah dengan kata non, berarti nyata. Teks yang sumbernya dari hal atau informasi yang berdasarkan fakta, ya, berdasarkan fakta, itu disebut dengan teks non-fiksi. Seperti apa contohnya? Buku, ya, biografi, betul. Pernah kalian sebutkan juga biografi. Lalu ada koran, ya, jelas di sini koran disebut sebagai salah satu sumber teks non-fiksi karena di dalam koran memuat beberapa sumber yang berdasarkan fakta. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya.
Baik, berikutnya yaitu rantai makanan. Mungkin masih asing di telinga kalian, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Secara singkatnya atau secara sederhana, rantai makanan adalah peristiwa dimakan dan memakan. Contohnya, tanaman akan dimakan oleh hewan atau organisme lain. Belalang membutuhkan makanan dari tanaman, sementara belalang menjadi energi untuk makhluk lain, organisme yang lebih besar, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Berikutnya, peran-peran yang terdapat pada rantai makanan. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan dan ganggang adalah salah satu contoh dari produsen. Mereka dapat menghasilkan atau memproduksi makanannya sendiri. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya hewan. Hewan memerlukan organisme lain ya, atau bahkan memerlukan hewan lain agar ia dapat bertahan hidup dengan cara memakan organisme lain. Maka dari itu, konsumen dikatakan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga yaitu pengurai atau juga dapat dikatakan sebagai decomposer. Decomposer. Ya. Jadi pengurai itu adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Ya. Ini adalah beberapa contoh dari pengurai yang ada di darat. Sementara untuk di laut, ya, ada pengurai-pengurai lain, ya, yang dapat menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Kalau di darat misalkan burung elang mati lalu diuraikan oleh cacing, oleh bakteri dan juga jamur agar dia dapat lebih mengembangkan dirinya. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Padi, ulat, ayam, elang, pengurai. Apa hubungannya kelima organisme ini? Mungkin ada yang tahu? Ya, jadi kelima organisme ini bisa disebut sebagai rantai makanan. Kalau kamu perhatikan, padi di sini sebagai produsen. Ya, sebagai
produsen. Padi menjadi energi untuk ulat. Ulat dapat hidup, dapat berkembang biak, dan tetap dapat melangsungkan hidupnya karena salah satunya dia juga membutuhkan energi dari organisme lain. Nah, di sini padi menjadi produsen atau menjadi makanan bagi ulat. Ulat di sini dapat dikatakan sebagai konsumen karena dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Maka ulat dapat dikatakan sebagai konsumen tingkat 1. Berikutnya, ulat menjadi energi untuk ayam. Karena ayam juga tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, maka ayam disebut sebagai konsumen tingkat 2. Dan ayam menjadi energi untuk burung elang. Burung elang sama halnya dengan ayam dan juga ulat, tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Maka burung elang dapat dikatakan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, konsumen tingkat 3 ini bisa dikatakan sebagai konsumen puncak. Ya, bisa dikatakan sebagai konsumen puncak atau paling atas. Lalu, apa yang terjadi jika elang mati? Jika elang mati, tubuhnya akan diuraikan atau membusuk karena ada bantuan mikroorganisme lain. Nah, di sini bisa bakteri, ya, atau bahkan cacing. Yang bertindak sebagai pengurai atau decomposer. Dan decomposer juga menjadi salah satu kadang juga berkaitan dengan produsen, ya, terkadang masih ada kaitannya dengan produsen. Nah, oke. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Seperti kalian lihat, tanda panah putih menunjukkan aliran energi. Energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Salah satunya di sini padi, ya, agar dia dapat tumbuh dan berkembang. Lalu energi dilepaskan ke lingkungan. Setelah bisa tumbuh karena adanya energi matahari, barulah si produsen akan memproduksi makanan untuk organisme lain. Nah, dia menghasilkan makanan untuk konsumen tingkat 1. Nah, terjadilah sebuah perpindahan energi.
Oke, masih tentang ide pokok. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Berikut hal-hal yang perlu dilakukan untuk menulis paragraf non-fiksi dari ide pokok teks. Yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan. Yang kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Yang keempat, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber. Dan yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf non-fiksi yang padu. Dan yang berikutnya yaitu kita kembali lagi kepada properti tari. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, properti tari memiliki berbagai fungsi. Ya, di sini disebutkan properti tari berfungsi untuk memberikan keindahan pada tarian dan juga media untuk menyampaikan makna tarian. Jadi selain memperindah, properti tari seperti kipas, topeng, piring, selendang, sapu tangan, atau ikat kepala, dan lain sebagainya, properti itu juga berfungsi untuk menyampaikan makna yang ada atau yang terkandung di dalam sebuah tarian. Salah satu fungsi lain dari properti tari yaitu menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Nah, bisa kalian lihat alu dan lesung dalam tari Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya adat istiadat juga memengaruhi properti dari sebuah tarian. Karena tarian juga memiliki ciri khasnya masing-masing di setiap daerah. Setiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda sesuai dengan adat dan istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Baik, tugasmu untuk hari ini yaitu nanti akan tetap ada form dan juga games yang harus kalian kerjakan. Untuk form dan games, linknya akan ada di deskripsi ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di deskripsi, silakan bisa disimak, bisa dikerjakan. Ada satu form dan 2 games yang harus kalian kerjakan. Untuk games ada 2 games ya. Jangan lupa nanti setelah selesai gamesnya bisa kalian screenshot dan upload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat dan barokah, serta selalu diiringi oleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.